wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kapus Profesor Dr. Haja Evi Fatimah Rusdiah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pustakawan Senior, ada Pak Mansur, Pak Habib, Pak Prapto, Pak Leman, Mbak Umi, Mbak Aris, dan pustakawan yang lain. Yang kami hormati peserta diskusi pada siang hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam, puja dan puji syukur kehadirat Allah tak lupa kita sampaikan atas karunia yang diberikan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul pada diskusi pada siang hari ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah memberikan kita syafaat ila yaumil qiyamah. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semuanya dalam diskusi siang hari ini. Kita minggu pertama hari Rabu, kita akan mulai dengan Besti Times yang sudah disampaikan oleh Mas Hari kemarin. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang bimbingan sumber informasi elektronik. Untuk arti Besti Times sendiri adalah bimbingan sumber informasi elektronik Turnitin, Mendeley, dan Jotero. Untuk pembahasan pada siang hari ini kita akan ambil tema tentang literasi informasi di era digitalisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Supriyatno SAG MPD. Nanti akan disampaikan Mas Hari bagaimana sih literasi informasi, bagaimana literasi pada saat ini, bagaimana literasi digital, bagaimana literasi di era modern, seperti apa yang berkaitan tentang otomatis tentang perpustakaan. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Hari akan menambah wawasan, menambah ilmu, pengetahuan, sehingga kita akan berkembang bersama-sama. Oke, terima kasih waktu dan tempat untuk Mas Hari. Kami persilakan, monggo Mas Hari. Ya, terima kasih Mbak Ana Bilqis Fajarwati atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum asyrofil anbiya wal mursalin ba'du. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Evi Fatimah Rusdiah MAG selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, para pustakawan dan juga JFU Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang selalu membanggakan dengan inovasi dan kreasinya. Bapak Ibu jamaah Besti yang salah, hari ini kita kembali bertemu di Zoom meeting ya, Zoom meeting dalam macatan perpustakaan, salah satunya tentang e-resource dalam keadaan sehat walafiat meskipun tidak bisa secara tatap muka. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi dari keberkahan kegiatan kita di pagi hari ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kita nantinya mendapatkan syafaat di hari akhirat. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, mohon izin menyampaikan sedikit informasi tentang Besti Time. Jadi Besti Time sesuai yang di flyer yang ada di media sosial kita dan juga website kita yang kita share berkali-kali ke grup WA yang kita punya. Itu merupakan singkatan dari bimbingan sumber informasi elektronik, Turnitin, Mendeley, dan Zotero. Jadi ini adalah program, sebenarnya tidak program baru banget, tapi sedikit duplikasi dari, kalau dulu ada OIL namanya Online Information Literacy, kemudian ada VLC, Virtual Library Class yang sudah sampai 22 sesi, dan untuk penyegaran barangkali hari ini edisi perdana sebagai penerus perjuangan dari OIL dan
VLC kita berikan tajuk Besti Times. Agak maksa karena ada Zoteronya, jadi Besti Time. Mudah-mudahan Besti Time ini juga bisa mencapai banyak sesi-sesi. Tentu ini upaya kita untuk mendiseminasikan informasi dan juga promosi apa yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Teman-teman semuanya, hari ini mohon izin untuk share screen ya. Sebentar, ini literasi informasi. Oke. Izin untuk share Mbak Ana dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Besti Time, ini ada foto saya dan juga foto Mbak Ana, sekedar sebagai penyetiap barangkali ya, biar lebih manis flyernya. Kalau hanya tulisan tentu akan lebih bagus, lebih manis kalau ada fotonya. Oh ini toh Pak Hari, oh ini toh Mbak Ana. Jadi ini adalah flyer, mudah-mudahan ini flyer perdana dan juga akan diteruskan oleh flyer selanjutnya. Sengaja kita pilih tema yang perdana ini adalah literasi informasi di era digitalisasi. Jadi ini merupakan upaya perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya sekali lagi untuk mempromosikan agar apa yang kita miliki, resource kita, baik layanan maupun koleksi yang ada di perpustakaan ini bisa maksimal digunakan oleh pemustaka dan masyarakat secara umum begitu. Jadi ke Jakarta naik kereta, mudah-mudahan Besti Time edisi perdana bisa istiqomah begitu ya. Ini literasi informasi di era digital. Teman-teman semuanya perlu kita pahami bahwa literasi informasi ini sebetulnya pengertiannya sangat sederhana sekali. Jadi literasi itu sebetulnya hanya melek huruf. Jadi A, B, C. Kalau di era zaman dulu itu literasi hanya dimaknai seperti bagaimana kita belajar untuk membaca, bagaimana kita belajar mengenal huruf, itu saja, sesederhana itu. Jadi A, B, kalau H digabung dengan A, namanya H, kalau R, D, Y, jadi RI, kalau H, A, R, Y digabung jadi H. Jadi kalau digabung dengan informasi otomatis adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Itu adalah pemahaman mendasar tentang literasi informasi. Jadi di era modern ini tentu literasi. Nah, hari ini kita membahas tentang literasi informasi di era digital. Sebagaimana yang diketahui bahwa media digital saat ini itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah website, yang kedua adalah media sosial, yang ketiga adalah aplikasi. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media digital itu untuk kebutuhan kita, tentunya adalah kebutuhan untuk menjadi lebih baik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan. Jadi bagaimana membuat hidup ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat bagi diri maupun orang sekitar kita. Jadi literasi digital sesuai dengan yang pernah saya tulis di salah satu buku saya tahun 2021 itu memiliki pemahaman upaya pemenuhan kebutuhan informasi melalui jejaring, kolaborasi, dan interaksi dengan memanfaatkan produk teknologi informasi seperti internet, aplikasi, atau media sosial dengan tujuan pemanfaatan dan penyebaran informasi setelah terlebih dahulu dilakukan penelusuran dan evaluasi kritis. Barangkali ini yang sering kita alami Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ketika kita mendapatkan satu informasi barangkali di WhatsApp grup misalkan informasi tentang sesuatu itu harus dibaca dan ditelaah dengan benar. Setidaknya informasi-informasi yang sekiranya itu memang urgent dan memiliki dampak yang luas itu harus dilihat dari juta. Kalau itu misalkan yang menerbitkan atau menyebarkan informasi itu adalah misalkan Dispenduk Capil misalkan atau mungkin kemendagri.go.id mungkin itu bisa dipercaya. Tapi ketika mengatakan bahwa jumlah penduduk di Surabaya sekian tapi yang mempublish atau menyebarkan itu adalah www.gombel.id
.com misalkan begitu. Jadi itu perlu ditelaah lebih lanjut. Itu bisa jadi adalah misalkan ada bantuan gratis dari BSI sekian juta untuk 100 orang 100 orang pertama, linknya ini, itu harus ditelaah lagi. Biasanya itu adalah kabar-kabar yang memang untuk hiburan. Di bawahnya biasanya ada tulisan, ini adalah contoh salah satu berita menggembirakan. Dan hal-hal itu harus ditelaah. Jangan sekedar untuk di-share ulang, kemudian kita lepas tanggung jawab dari apa yang kita sebarkan sesuai isi kontennya. Itu barangkali teman-teman semuanya. Jadi untuk literasi informasi di era modern itu sebetulnya ada tahapan-tahapannya. Jadi secara sederhana kalau tadi di awal sudah sedikit saya singgung bahwa literasi ini hanya melek huruf, itu di era modern tentu memiliki atau mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Jadi kalau di literasi di era modern itu yang pertama dilakukan adalah tahapan searching. Jadi kita menelusur. Kalau di konvensional barangkali kita biasanya ke toko buku mungkin, ke perpustakaan yang cetak mungkin, kita mencari informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mencari katalog. Kalau sekarang mungkin bisa di googling mungkin ya di Google Scholar, macam-macam kita mencari informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Atau mungkin di website repository yang dilayankan oleh sebagian besar barangkali perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu semuanya sudah punya koleksi repository. Kita searching, pasti melakukan searching. Kemudian setelah kita melakukan penelusuran, itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah saving atau menyimpan. Jadi kalau di konvensional, kalau kita ke Gramedia, barangkali ke toko buku, ke Togamas misalkan begitu ya, itu proses savingnya adalah beli. Kalau misalkan kita kebetulan ke teman, kemudian ada buku kok bagus, cocok, itu biasanya kita pinjam. Termasuk di di era saat ini mungkin di e-jurnal, e-book maupun di repository itu kita simpan. Setelah pencarian kemudian kita simpan. Ini dua hal yang sangat penting sebetulnya. Jadi mencari kebutuhan sesuai yang kita perlukan untuk kebutuhan-kebutuhan kalau mahasiswa mungkin penyelesaian tugas akademik ya, makalah atau mungkin tugas akhir, termasuk barangkali dosen bisa untuk penyelesaian risetnya. Jadi setelah proses searching, penelusuran, kemudian diunduh atau mungkin dibeli ya, diunduh, itu jangan lupa untuk dibaca tentunya, dibaca. Jadi biasanya membaca itu prinsip utamanya adalah membaca itu nikmat ketika kita butuh. Jadi ketika kita mau bikin makalah misalkan begitu ya, itu nikmat itu memang baca karena kita butuh. Misalkan kita mau menyelesaikan riset begitu, itu baca itu memang nikmat. Mungkin beberapa orang masih di tahap itu, beberapa yang lainnya mungkin sudah tidak di tahap itu juga ya. Bisa jadi mungkin kalau sehari tidak baca itu seperti sehari tidak makan gorengan misalkan begitu. Saya kalau nggak baca itu kayak nggak makan gorengan satu hari, bisa jadi mungkin analognya. Jadi sepertinya memang tidak lengkap rasanya kalau sehari tidak membaca buku. Itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi ketika penelusuran dilakukan, jangan lupa untuk mengunduh, menyimpan, disimpan saja. Yang penting disimpan. Meskipun proses reading ini bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Tapi yang terpenting adalah simpan. Ketika kita melakukan simpan ini otomatis kita mengetahui bahwa informasi yang kita simpan itu adalah hal-hal yang penting. Kemudian membaca proses selanjutnya dan yang terakhir adalah sharing. Sharing ini bisa jadi sharing secara lisan maupun tulisan. Jadi bisa dikatakan bahwa ending dari literasi di era modern ini adalah sharing. Bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita bisa memodifikasi hasil penelusuran kita, hasil unduh kita, hasil membaca kita menjadi sebuah produk intelektual. Bisa jadi mungkin seperti hari ini kita melakukan Besti Time ini, setidaknya ini adalah produk dari proses literasi. Saya harus mencari literasi informasi itu apa, kemudian saya unduh beberapa literatur tentang itu meskipun tidak semuanya dipakai. Kemudian saya mencoba membaca beberapa sumber yang bisa digunakan sebagai penguat dan endingnya adalah sharing berupa PowerPoint mungkin secara tulisan, kemudian lisan nanti mungkin kita bisa jadi diskusi
bareng di akhir sesi seperti itu. Kan UIN Sunan Ampel Surabaya itu ada 3, sebagaimana yang disampaikan di awal. Yang pertama website, kemudian media sosial dan aplikasi. Kalau media sosial kita punya Facebook, punya Instagram, kemudian punya juga TikTok dan punya YouTube. Dan semua akun media sosial kita itu bernama Perpustakaan Winsa. Silakan nanti barangkali teman-teman semuanya ingin mengetahui lebih detail tentang layanan mungkin, koleksi. Beberapa kali kita juga melakukan abstraksi koleksi ya, baik indikatif maupun abstrak informatif dan indikatif. Kemudian ada prosedur pemanfaatan perpustakaan yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian termasuk program kegiatan dan reportase seperti hari ini kita melakukan Besti Time. Ini program kegiatan sudah di-share meskipun agak mendadak ya, hanya semalam. Nanti insya Allah reportasenya juga akan kita lakukan baik di media sosial ini, di YouTube terutama. Biasanya di YouTube kita ambil angle-angle-nya, informasi yang penting tentang kegiatan-kegiatan literasi itu akan kita re-upload secara parsial di media sosial kita YouTube. Itu. Kemudian juga ada challenge atau kuis berhadiah tentunya. Kemudian aplikasi kita punya iLibrary berbasis Android namanya Winsa. Jadi kalau teman-teman belum memiliki akun ini, tapi ini memang spesial diperuntukkan untuk teman-teman atau sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya ya, dosen, karyawan dan UIN Sunan Ampel Surabaya bisa membuat UINSA. Akan muncul aplikasi ini, tinggal melakukan instalasi, kemudian unduh instalasi, kemudian juga registrasi. Nanti insya Allah akan segera divalidasi oleh administratornya e-library ini. Untuk saat ini kita menyediakan 3.000 judul ya, 3.011 judul. Untuk pasnya itu judulnya ada 3.011 judul, kalau exemplarnya ada sekian. Jadi nanti bisa dipinjam dan dibaca secara virtual melalui Android, melalui HP Android. Itu. Kalau Zoom hari ini kita Besti Time. Kalau tahun kemarin barangkali namanya VLC gitu ya. Hari ini dan seterusnya barangkali untuk penyegaran namanya Besti Time. Ini website kita, teman-teman semuanya. Ini website induk kita uinsp.ac.id/study/perpustakaan. Kemudian ada katalog.uinsp.ac.id ini untuk penelusuran koleksi cetak kita. Jadi ketersediaan judul, kemudian eksemplar, koleksi fisik atau cetak di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bisa ditelusur terlebih dahulu di katalog.uinsp.ac.id. Jadi bagi teman-teman barangkali ini bisa diakses dari manapun karena sudah online. Misalkan butuh tentang judul tertentu ya, coba dicek di sini. Kalau memang ada, baru dipersilahkan ke perpustakaan. Jika memang tidak ditemukan, otomatis memang judul tersebut tidak tersedia di perpustakaan. Jadi bisa diantisipasi sejak dini untuk ketersediaan judul dan juga koleksinya. Nanti kita akan praktek untuk katalog, kemudian ada di dikilim.uinsp.ac.id. Ini adalah seluruh isinya tugas akhir ya, meskipun ada beberapa masih karya ilmiah juga. Tapi ini memang untuk kedepannya hanya akan berisi tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang bisa diunduh secara full text. Jadi mulai cover sampai daftar pustaka itu bisa diunduh semuanya tanpa harus melalui proses login atau mungkin registrasi. Jadi langsung saja berkunjung di dikilim.uinsp.ac.id, cari koleksi yang dibutuhkan, misalkan tentang subjek tertentu. Nanti kalau muncul tinggal diklik untuk judul, akan muncul abstrak dan file attach untuk diunduh secara full text-nya. Kemudian ada repository juga, repository.uinsp.ac.id. Ini isinya karya intelektual dari dosen dan karyawan
di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan e-book ini, ebook.uinsb.ac.id ini berisi tentang koleksi-koleksi buku elektronik yang dilanggan oleh perpustakaan. Kita kumpulkan dalam website ini disertakan dengan link-linknya. Jadi terkumpul semua koleksi e-book yang kita atau yang pernah kita langgan seperti Wiley, Emerald, kemudian EBSCO, itu ada di sini semuanya. Oke, ini adalah e-book e-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Nanti kita akan coba sambangi Cambridge. Untuk Cambridge Core-nya ini berisi tentang e-jurnal, kemudian Springer juga jurnal, e-booknya ada ProQuest. Untuk EBSCO, Wiley, dan Emerald ini kita pernah melanggan, jadi beberapa masih bisa diakses. Untuk yang kita langgan, termasuk open access-nya kan tetap kita masih diberikan ya. Jadi koleksi-koleksi open access masih tetap bisa diakses dari beberapa vendor yang kita langgan ini.